Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membahas perhitungan pengukuran kinerja keuangan menggunakan ekonomi value added atau dikenal EVA. Nah, ini sebelum ke perhitungan, saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan konsep. Menurut Yang NO, ini pengertian EVA adalah didasarkan pada gagasan keuntungan ekonomis yang menyatakan bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah perusahaan meliputi biaya operasional dan biaya modal. Ya. Biasanya untuk EVA itu sendiri didasarkan pada suatu nilai value base yang dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang, bisa rupiah, bisa dolar, dan seterusnya. Oleh karena nilai EVA ini tidak dinyatakan dalam angka relatif, maka ini tidak ada batasan nilai EVA yang ideal, yang menyatakan seberapa baik atau seberapa buruknya kinerja manajemen suatu perusahaan. Nah, dalam EVA ini, penilaian kinerja keuangannya ini diukur dengan ketentuan. Nah, yang pertama ini jika EVA lebih besar 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik sehingga terjadi proses perubahan nilai ekonomisnya. Lalu jika EVA sama dengan 0, biasanya ini kinerja keuangan perusahaan ini dalam keadaan impas. Lalu EVA lebih kecil dari 0 ini dianggap kinerja keuangan perusahaan ini kurang bagus, dikarenakan laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaannya. Nah, kita akan masuk ke cara perhitungan ekonomi value added ini. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk menghitung EVA ini, dimulai dari menghitung NOPAT, ya, net operating after tax, ya, ini EBIT dikali 1 min tax. Nah, lalu selanjutnya ada menghitung CC, ya, capital charge-nya, ini WACC nya dikali IC-nya, ya, invest kapitalnya. Lalu untuk WACC ini untuk biaya modal tertimbang rata-ratanya, ini ada rumusnya, ya. Ini D kali RD kali 1 min tax ditambah E dikali RE. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan di kasusnya aja, ya. Nah, ini ada kasus, ini ilustrasinya, ini PT Gajah Tunggal Tbk adalah produsen ban terbesar di Asia Tenggara, memproduksi ban berkualitas tinggi untuk mobil penumpang, ya, SUV, off-road, ya, lalu industri dan sepeda motor. Nah, PT Gajah Tunggal sendiri ini memproduksi dan mendistribusikan produk karet lainnya, ya, seperti karet sintetis, benang ban, bandalan, flap, dan yang lainnya, banyak lagi. Nah, kita lihat di sini permasalahannya, ya. Di sini dari segi penjualan, ini perusahaan Gajah Tunggal ini tumbuh, ya. Penjualan bersihnya ini tumbuh sebesar 3,8% nih pada tahun 2017 dan mencapai 14,147 triliun, ya, dibandingkan dengan tahun 2016 di angka 13,634 triliun. Ya, ini kontributor utama peningkatan ini adalah penjualan dari pasar pengganti domestik yang mengalami kenaikan sebesar 9,8%. Nah, dari segi penjualan ini terjadi pertumbuhan, ya. Nah, ini pertumbuhannya sekitar 3,8%. Tetapi di sini berbeda kenyataannya dengan laba tahun berjalannya. Ya, penjualannya naik dari tahun sebelumnya, tetapi dalam segi laba kita lihat ini labanya mengalami penurunan, ya, ini cukup signifikan sebesar 92,81% dibanding tahun 2016. Nah, maka ini berdampak pula pada penurunan harga sahamnya, ya, dari mulai kuartal 2, ya, sampai kuartal 4. Nah, kita lihat di kuartal 1 sama 2 ini harga sahamnya di 1.130, ya. Kuartal 3 menurun 685, lalu kuartal 4 sebesar 680. Nah, kita akan mencoba, ya, apakah ini berkaitan dengan konsep EVA ini, ya. Nah, ini kita akan menganalisis kinerja keuangan ini tahun 2017, ya, menggunakan EVA, ya, dan MVA untuk yang market value added nanti di pertemuan
selanjutnya saya akan jelaskan. Bagaimana kita menganalisis menggunakan EVA ya. Kalau biasanya konvensional kan kita menggunakan rasio ya dan seterusnya. Nah, kita contoh di sini kita akan menggunakan konsep EVA. Nah, ini ada laporan keuangan ya. Ini laporan posisi keuangan ya di neraca. Nanti ada neraca, lalu ada laporan laba ruginya dari perusahaan Gajah Tunggal ini. Nah, ini didapat dari idx.co.id, tinggal di-download aja. Nanti ada di laporan keuangan perusahaan tercatat. Nah, tinggal di-download aja. Ya, nanti kalau mencari data ini. Ini saya udah rangkum ya ke sini. Nah, kita mulai dari perhitungan yang pertama. Ini untuk menghitung EVA ini kita tahap pertama menghitung NOPAT dulu ya, net operating after tax-nya. Ini caranya EBIT dikali 1 min tax. Nah, untuk mencari EBIT, nah kita lihat dulu ya. Ini rumusnya, ini laba bersih tahun berjalan atau earning after tax ditambah beban keuangan atau beban bunga, ditambah dengan pajak. Nah, kita lihat unsur-unsur ini biasanya ada di laporan laba rugi. Kita lihat di sini. Nah, ini laba bersih tahun berjalan atau laba setelah pajak ya. Nah, ini ya, laba setelah pajaknya 45.000 sekian. Ini ini dalam jutaan dolar ya. Nah, makanya ini jadi simpel gini ya. Angka-angkanya yang diperpendek. Ini 45.000 lalu ditambah tadi beban keuangan ya atau beban bunganya ini. Kita lihat beban keuangannya ini di 814.459 ya. Nah, nanti ini tinggal ditambahkan, ini kalau ini mah dalam kurung minus ya, tetapi ini kita tambahin aja ya. Jangan di min. Jadi 45.000 ditambah 814.000 lalu ditambah lagi satu lagi pajak ya. Nah, pajaknya berapa nih? Nah, ini nih 61.796. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini telah dimasukkan nih angka-angkanya 45.000 tambah 814 sekian tambah 61.000. Ini hasilnya untuk EBIT-nya ya. Ini untuk EBIT-nya sekitar 921.283. Nah, kita akan menghitung pajaknya berapa. Ya, ini dalam rasio ya atau dalam persen bisa. Nah, kalau tadi dalam satuan mata uang ini pajaknya sebesar 61.796. Nah, dalam segi rasionya berapa sih? Nah, ini kita lihat ini pajaknya berapa. Ini beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Kita lihat tadi beban pajak ini ada ya pajaknya nih 61.796. Nah, dibagi laba sebelum pajak. Kita lihat masih di laporan laba rugi ya. Nah, ini ada laba sebelum pajaknya nih. Nah, maka ini di sini kita hasilkan 61.796 dibagi 106 ya, 824 yang tadi. Nah, maka ini hasilnya sekitar 0,578. Nah, ini saya ambil angka 3 angka di belakang koma. Selanjutnya menghitung lagi ini satu min tax-nya ya. Untuk satu min tax ini udah diketahui nilai pajaknya berapa dalam rasionya. Ini 1 dikurang 0,578 sekitar 0,422. Nah, maka kita masuk ke perhitungan NOPAT-nya karena data-datanya udah diketahui semua, udah dihitung. Maka untuk NOPAT-nya ini berarti tadi 921.283, nah, tinggal dikali satu min tax-nya 0,422. Maka ini NOPAT-nya sekitar 388.781. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita menghitung ini NOPAT udah ya. Nah, menghitung CC-nya, capital charge-nya ini rumusnya WACC dikali IC ya, invest capital-nya berapa. Untuk mencari WACC, nah ini kita mulai lihat dulu. Nah, nilai D-nya berapa rasionya? Ini rasio total hutang dibagi total hutang ditambah total ekuitas. Atau juga nanti bisa ini total hutang dibagi total aktiva bisa juga. Ya sama aja ini, total hutang tambah total ekuitasnya. Ini untuk ini, yang D, lalu yang RD, sekarang RD ini beban rasio dari beban bunga dibagi total hutang jangka panjang. Ya, beban bunga dibagi total hutang jangka panjang, lalu untuk E-nya ekuitasnya ini total ekuitas dibagi total hutang tambah total ekuitas, R-nya laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Nah, ini ada beberapa data ini yang diambil dari neraca ya, neracanya nih. Kalau yang laba bersih ini tadi kita lihat di
laporan laba rugi ya, laba bersih setelah pajak, atau di sana disebutnya laba tahun berjalan tuh, ya, laba tahun berjalannya berapa. Nah, kita lihat ya, ini kita lihat nilai total utangnya ya, sama total ekuitasnya. Kita lihat ini ada di neracanya ya. Ini kita lihat total utang. Nah, di sini ada jumlah liabilitasnya berapa nih? Nah, ini sekitar 12 juta sekian ya. Nah, lalu tadi total ekuitasnya berapa? Total ekuitasnya ini nih. Nah, 5.689.466 nih jumlah ekuitasnya. Nah, lalu tadi ada total utang ditambah total ekuitas nih. Ini aja lihat nih jumlah liabilitas dan ekuitas ini hasilnya nih. Nah, itu data yang ada di neraca. Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Nah, tadi sudah diketahui ya total utangnya 12 juta sekian. Nah, dibagi total utang tambah total ekuitasnya ya ini. Ya, maka untuk D-nya ya rasio total utang dibagi total utang sama ekuitasnya ini sekitar 0,87. Selanjutnya RD, nah, untuk beban bunga, nah ini ada di laporan laba rugi ya tadi atau beban keuangan ini telah diketahui sebelumnya ini beban keuangannya ini sekitar 814.000 ya. Nah, 814.459 ya dibagi total utang jangka panjang. Kita lihat total utang jangka panjang, kita lihat di sini. Nah, total utang jangka panjangnya ini sekitar 8 juta ya, nih total utang jangka panjang ya. Nah, kalau yang jangka pendek yang ini nih. Nah, berarti kalau total jangka pendek tambah jangka panjang ini total utangnya nih. Ini hasilnya yang ini. Nah, ini nanti ada jangka panjang yang ini 8 juta, lalu ini jangka pendek 4 juta. Kita tinggal masukkan aja gampang. Ya, maka ini beban bunga dibagi total jangka panjang dapat 14.000 bagi 8 juta sekian ini sekitar 0,101. Selanjutnya total ekuitas juga tadi udah diketahui, tinggal dilihat aja ini sekitar 5 juta sekian. Nah, dibagi total utang ditambah total ekuitasnya. Nah, maka ini untuk E-nya ya, ini sekitar 0,313. Nah, selanjutnya untuk RE ini laba bersih setelah pajak atau laba tahun berjalan ya. Laba bersih tahun berjalan ini yang tadi ini sekitar 45.000 ya, 45.000 dibagi total ekuitasnya tadi udah diketahui ya sekitar 5.000 nih. Sekian 5.000 aja. 5.689 sekian ya. Maka ini hasilnya 0,008. Nah, maka data-data ini kita masukkan untuk menghitung WA CC-nya ya. Nah, ini tinggal kaliin aja 0,87 D-nya ya dikali 0,101. Nah, lalu dikali 1 min tax. Nah, tadi 1 min tax-nya ada nih, udah dihitung sebelumnya nih yang ini 0,422-nya. Nah, maka ini nanti setelah dikalikan ya, lalu ditambah hasilnya nih. Hasil yang ini dulu. Ya, langkah pertama. Nah, ini kaliin dulu. Dikali dulu. Nah, lalu ditambah E dikali R nah ini 0,313 dikali 0,08. Maka WACC-nya setelah perhitungan ini sekitar 0,032 ya, atau sekitar 3,2% biaya modalnya ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke menghitung IC-nya ya, invest kapitalnya. Nah, tadi perhitungan NOPAT sudah ya, lalu kapital CC-nya ya, baru menghitung WACC kita akan menghitung IC-nya ya, ini invest kapitalnya berapa. Untuk invest kapital ini rumusnya total hutang tambah total ekuitas. Ya, ini sekitar 12 juta ditambah 5 juta tadi, tinggal dilihat aja. Nah, dikurang hutang jangka pendek. Nah, tadi yang sebelumnya ini kita lihat di sini, liabilitas jangka pendek ada nih. Liabilitas jangka pendeknya sekitar 4 juta sekian. Maka IC-nya ini sekitar, setelah dihitung ini sekitar 137 juta sekian. Ya, maka CC-nya ya. CC-nya diketahui ya. Ini nanti 0,032 yang WACC tinggal dikali yang IC-nya berapa. Nah, maka ini capital charge-nya sekitar 441.383. Nah, kita lihat sekarang bisa menghitung EVA-nya ya. NOPAT udah diketahui tadi nilainya sekitar nilainya sekitar 388.000 ya, 781 dikurang 441.383 CC-nya ya.
Nah, maka ini EVA-nya negatif ya, negatif 52.602 ya, ini tandanya negatif. Bisa juga ini dalam kurung ya kalau biasanya, kalau pencatatan. Nah, ini maka kita dapat simpulkan ini kinerja keuangan PT Gajah Tunggal ini dikatakan kurang bagus ya, karena di sini laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana, sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan. Atau dengan kata lain ini si biayanya ya, si biaya-biaya atau ya di sini biaya modalnya ini lebih kecil dari labanya. Nah, maka ini kinerja keuangannya kurang bagus. Nah, bagaimana strateginya ya perusahaan PT Gajah Tunggal ini dalam meningkatkan EVA-nya? Yang pertama ini bisa meningkatkan keuntungan ya tanpa menambah modal. Ya, ini caranya dengan cara memotong biaya-biaya sehingga biaya produksi dan pemasaran ini lebih rendah ya. Nah, bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah agar diperoleh margin laba yang lebih besar, ataupun juga bisa meningkatkan perputaran aktiva. Nah, ini baik dengan cara menaikkan volume penjualan ya, atau nanti bekerja dengan aktiva yang lebih rendah atau istilahnya lower asset. Nah, lalu yang ketiga ini perusahaan PT Gajah Tunggal itu bisa melakukan investasi pada proyek-proyek dengan tingkat pengembalian yang cukup tinggi ya, biasanya yang tinggi biasanya. Nah, untuk pertemuan berkaitan dengan cara menghitung EVA saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.